Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 193A24 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait final project mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rifda Fauzia dengan NIM 19220072. Dan saya Raffi Eka Chandra dengan NIM 192200615. Dan saya Hoirul Ahmad Fadila dengan NIM 19220756. Dua 20836. Saya Najma Sarfina Jihadi dengan NIM 19220875. Di sini kami membawakan judul yaitu Perancangan Sistem Informasi Penggajian pada PD2 Bintang yang bernama Base Payroll atau disingkat BPay yang artinya Sistem Penggajian Terbaik. Oke, langsung saja masuk ke materi, yaitu yang pertama ada latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Khairul Ahmad Fadil. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Yang pertama di sini ada latar belakang. Di latar belakang ada 3 ya. Perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat berkembang begitu cepat sehingga mampu mengubah cara dalam pengumpulan dan penyebaran informasi. Tingginya penggunaan teknologi pada saat ini ditandai dengan adanya internet yang menyediakan berbagai macam layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, yang kedua adalah ada penerapan teknologi informasi. Perkembangan teknologi pada saat ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua kegiatan yang awalnya dilakukan secara manual pada saat ini sudah beralih menjadi terkomputerisasi. Oke, yang ketiga ada sistem penggajian PD2 Bintang. PD2 Bintang merupakan sebuah perusahaan bergerak pada bidang kuliner yang terletak di Cikarang Selatan, Bekasi. Pada saat ini, PD2 Bintang menggunakan sistem penggajian berdasarkan kehadiran dan lembur yang tercatat dalam kartu absensi. Pencatatan ini masih menggunakan kertas yang memiliki resiko yang mudah rusak, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan data. Oke, maka di sini kelompok kami bermaksud untuk merancang sistem informasi penggajian karyawan dengan tujuan memudahkan perusahaan dalam memproses penggajian karyawan dan pembuatan laporan gaji. Oke, selanjutnya. Baik, di sini ada solusi pengembangan. Solusi pengembangan dari permasalahan yang terjadi yaitu dengan perancangan sistem informasi penggajian karyawan berbasis website yang bernama BPay. Payroll yang memiliki arti sistem penggajian terbaik. Website ini dirancang agar dapat melakukan login serta absen berdasarkan hak akses masing-masing user, mengelola data karyawan dan proses penggajian karyawan, membuat proses pembuatan laporan dengan cepat, dan mengurangi potensi kesalahan serta meningkatkan efisiensi sistem penggajian. Perancangan website ini menggunakan framework kode igniter dengan metode MVC, model view controller. Metode ini saling terintegrasi antara satu dengan yang lain, model yang berfungsi untuk mengelola atau memanipulasi database. View berfungsi untuk menampilkan output pada halaman user interface pada website, dan controller berfungsi untuk mengolah instruksi yang menghubungkan model dan view. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Vina. Sini ada manfaat program. Dalam perancangan sistem informasi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Mempercepat proses absensi karyawan. 2. Mengurangi kesalahan dalam perhitungan penggajian dan absensi. 3. Memastikan pembayaran gaji yang akurat dan tepat waktu. 4. Memberikan transparansi terkait informasi absensi dan penggajian kepada karyawan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Perancangan. Menurut Nathaniel dengan Heli Zaharahmania Hatta tahun 2009, perancangan didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses, atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya.
Sistem dan informasi. Sistem didefinisikan menjadi suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu, kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jogianto HM tahun 1999 ayat 1. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jogianto HM tahun 1999 ayat 692. Selanjutnya akan dilanjut oleh Raffi Eka. Ya, dan di sini ada website. Website atau web adalah sekumpulan halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Yang kedua ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar yang untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Biasanya penggunaan umum HTML adalah untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Dan selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan dan data dan pemrosesan data. Semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Dan yang kedua ada framework. Framework adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dikumpulkan dalam kelas dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer dan dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan sintaks program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu. Dan selanjutnya ada CodeIgniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan model MVC, yaitu model view dan controller, untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Ya, dan selanjutnya dijelaskan oleh Sarla. Oke, selanjutnya yaitu ada pada tahapan pelaksanaan perancangan desain produk ya. Yang pertama ini ada mockup dari halaman beranda. Di sini terdapat beberapa menu tentang galeri, kontak, dan login. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Selanjutnya ada galeri foto. Ini berisikan tentang foto-foto perusahaan tersebut. Selanjutnya ada berisikan tentang sejarah, visi misi dari perusahaan dua bintang ini. Selanjutnya ini kontak untuk menghubungi perusahaan, ada location dan juga email dan sosial media dari perusahaan tersebut. Nah, inti dari sistem kita yaitu sistem penggajian B-Payroll. Ini logonya. Dengan ini juga base payroll. Yang pertama, ini untuk fitur login, memasukkan username dan juga password. Ketika diklik login, diisi, maka ini adalah tampilan admin dari atau backend dari si sistem penggajian ini. Yang pertama ada dashboard. Pada dashboard ini akan menampilkan jumlah karyawan atau data yang sudah masuk pada data master, yaitu totalnya ini hanya perkiraan 100 karyawan, dan di sini juga akan muncul jumlah karyawan yang sudah melakukan absen pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu ada data master yang berisikan data, yang pertama data karyawan, itu data-data karyawannya sudah ada di sini.
Yang pertama ada nama, lalu ada jabatan, ada tanggal bergabung dengan perusahaan, lalu kontak karyawannya, lalu di sini ada fitur-fitur untuk edit, untuk menghapus, dan untuk meng-save data tersebut. Selanjutnya masih pada data master terdapat data jabatan. Pada data jabatan ini ada keterangan jabatan dan juga gaji per harinya. Ada fitur edit juga, hapus dan save. Dari hasil data absensi tersebut nanti akan dikalikan dengan gaji yang terdapat pada data jabatan. Selanjutnya ada menu absensi, yaitu pada menu ini terdapat nama, harinya sama, tanggal masuknya juga, dan statusnya masuk, tidak masuk, atau masuk. Selanjutnya itu ada gaji karyawan. Ini gaji karyawan dengan updatean per 30 hari dengan nama siapa, jabatannya apa, jumlah masuk harinya sesuai dengan absensi, dan total gaji hasil dari perhitungan absensi dan data jabatan. Selanjutnya ada laporan, yaitu di sini ada laporan gaji untuk pemilik melihat atau mengirimkan laporan kepada pemilik, diinput dengan tahunnya lalu dengan bulannya, maka nanti klik lihat akan menghasilkan laporan gaji pada bulan tersebut, dan di sini bisa dicetak untuk di print hasil dari laporan gaji pada bulan tersebut. Oke, selanjutnya ada tampilan dari user atau karyawan yang akan dipaparkan oleh Syahla. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi penjelasan dari mockup-nya. Di sini ada tampilan untuk mockup halaman user atau karyawan ya. Di sini ada menu dashboard, yaitu di dashboard itu ada absensi. Jika karyawan ingin absen, karyawan bisa mengklik menu absen masuk tersebut, lalu akan masuk ke tampilan berikut dengan keterangan terima kasih Anda telah melakukan absen, selamat menjalankan tugas. Lalu selanjutnya ada menu profile. Di sini terdapat profil karyawan yang ada foto, nama karyawan, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, nomor telepon, dan tanggal masuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada data absensi. Di sini karyawan bisa melihat data absensi dari dirinya. Terdapat ada harinya, tanggal, status, jam masuk. Selanjutnya ada data gaji. Karyawan juga bisa melihat data gajinya sendiri. Di sini ada gaji bulan ini, bulan, status, dan ada pengaturan. Di sini dalam pengaturan ada menu melihat total gaji bulan ini, lalu ada menu cetak slip gaji dengan tampilan seperti ini. Ada ada nama, jabatan, bulan, lalu penghasilan, gaji pokok sekian, gaji lembur sekian, dan total. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengetahui masih banyak terdapat kesalahan. Untuk itu dimohon kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.